Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alfarul Huzri dengan NIM 21112111050 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan suatu penyakit yang sering menyerang sistem pencernaan manusia yaitu gastroesophageal reflux disease atau juga disebut dengan asam lambung. Namun sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai GRD, alangkah lebih baiknya jika kita memahami terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem yang sangat berperan dalam proses pencernaan makanan dan minuman, dan dapat mengubah makanan dan minuman tersebut menjadi energi, serta berbagai jenis nutrisi serta vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Tidak hanya itu, sistem pencernaan juga bermanfaat untuk mengeluarkan zat-zat yang bersifat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Kedua hal tersebut dibutuhkan dalam proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari, seperti bergerak, bernafas, belajar, dan bekerja. Sistem pencernaan manusia sendiri memiliki beberapa organ pencernaan yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut dengan lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga adalah lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dimuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat ada pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, dan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima adalah kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandungan empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke dalam usus halus. Gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik usus ini terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum yaitu bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda serta tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh adalah usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar, di mana proses pengolahan dan pencernaan makanan ini menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih dari 30-40 jam. Baiklah, setelah kita memahami mengenai sistem pencernaan manusia, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit asam lambung atau GERD. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari GERD itu sendiri. Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau disingkat dengan GERD adalah penyakit yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan yang dapat memicu adanya sensasi rasa terbakar pada area dada. Di mana gejala penyakit ini dapat muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Penyakit ini mampu menyerang seluruh kalangan manusia, baik orang dewasa dan anak-anak. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini juga sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner, dikarenakan memiliki kesamaan dengan nyeri dada. Walaupun penyakit asam lambung ini tidak semematikan seperti serangan jantung, namun penyakit ini tetap perlu ditindaklanjuti dengan serius agar tidak menimbulkan berbagai komplikasi lain. Selanjutnya adalah gejala-gejala dari penyakit GERD atau asam lambung.
Pada saat asam lambung naik, dinding kerongkongan dan mulut akan mengalami iritasi, di mana gejala yang pada umumnya terjadi adalah timbulnya rasa asam di bagian belakang mulut dan rasa sensasi terbakar di bagian dada. Kedua gejala ini mampu mengalami pertambahan di saat penderita dalam posisi berbaring atau membungkuk, terutama terjadi setelah makan. Selain rasa asam di belakang mulut dan rasa terbakar di bagian dada, penyakit asam lambung atau GERD juga ditandai dengan yang pertama, munculnya perasaan yang mengganjal di kerongkongan, terutama saat menelan makanan. Yang kedua, perasaan dan rasa mudah kenyang. Yang ketiga, sering bersendawa dan suara menjadi serak. Yang keempat, timbulnya sakit tenggorokan yang tidak kunjung hilang dan sakit saat menelan. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, bau mulut. Serta yang terakhir, yaitu batuk kronis tanpa dahak, terutama di malam hari. Gejala asam lambung naik atau reflux asam lambung sering terjadi di malam hari, sehingga menimbulkan gangguan tidur. Penyakit GERD juga dapat menimbulkan gejala asma dan menimbulkan peradangan pada saluran pita suara atau laringitis. Selanjutnya, penyebab dari penyakit GERD atau asam lambung. Penyakit ini umumnya disebabkan karena melemahnya otot bagian bawah kerongkongan atau lower esophageal sphincter atau LES. Otot ini memiliki bentuk seperti sebuah cincin dan dapat terbuka dan tertutup pada saluran kerongkongan, di mana pada saat makan, otot ini akan mengendur sehingga makanan mampu masuk dari kerongkongan ke dalam lambung. Setelah makanan turun ke lambung, otot tersebut akan menegang dan tertutup kembali. Pada penderita GERD, otot les akan melemah dan menyebabkan ia tidak dapat tertutup dan mengakibatkan isi lambung dan asam lambung naik ke kerongkongan. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan otot LES melemah, yaitu yang pertama, obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua, kehamilan. Yang ketiga, usia lanjut atau orang-orang yang telah memiliki usia di atas 50 tahun. Yang keempat, gastroparesis, yaitu melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat. Selanjutnya ada skleroderma, yaitu suatu penyakit pada jaringan ikat. Dan yang terakhir ialah hernia hiatus, yaitu masuknya bagian lambung ke rongga dada. Pada bayi, asam lambung naik atau reflux asam lambung umumnya terjadi dikarenakan otot LES masih dalam pertumbuhan, sehingga dapat sembuh sendiri seiring pertumbuhan anak. Gejala asam lambung pada anak bayi yaitu seperti gumuh atau sendawa setelah menyusu atau makan, dan perlu diwaspadai jika gejala tak kunjung menghilang setelah usia 1 tahun. Selanjutnya, pengobatan penyakit asam lambung atau GERD. Dalam hal pengobatan penyakit GERD atau asam lambung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengkonsumsi berbagai jenis obat, di mana terdapat berbagai jenis obat dengan efek yang berbeda-beda, seperti yang pertama, obat untuk menetralkan asam lambung yaitu antasida. Yang kedua, obat untuk menurunkan jumlah asam lambung yaitu cimetidine atau farmotidin atau ranitidin. Dan obat untuk mempercepat proses pengosongan lambung yaitu metoclopramide atau cisapride. Dan langkah selanjutnya bisa kita gunakan dalam pengobatan GERD adalah dengan melakukan proses operasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pencegahan dari penyakit GERD atau asam lambung ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar tercegah dan terhindar dari penyakit ini. Yang pertama, menurunkan berat badan apabila memiliki berat badan lebih. Yang kedua, menghindari makanan dan minuman penyebab asam lambung naik seperti kafein dan alkohol. Yang ketiga, makan dalam porsi lebih kecil tetapi lebih sering. Yang keempat, menghindari rokok. Yang kelima, membatasi atau mengurangi konsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid. Yang keenam, tidak mengenakan pakaian yang sempit. Dan yang terakhir, tidak membungkuk, duduk bersandar atau berbaring minimal 3 jam setelah makan. Dan yang terakhir, tidur menyamping ke kiri atau menggunakan bantal tambahan untuk meninggikan posisi tubuh dari pinggang ke atas. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai penyakit GERD atau asam lambung serta pencernaan manusia. Saya harap setelah adanya pemaparan materi ini, kita dapat lebih paham bagaimana sistem pencernaan manusia dan bagaimana cara mencegah serta mengobati penyakit asam lambung ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, baik yang sengaja dan tidak disengaja. Saya Alfarul Huzri, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.